Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sari dari kelas B mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, Program Studi Agroteknologi, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan juga unsur hara. Untuk itu, mohon disimak dan juga dipahami tentang penjelasannya. Yang pertama itu adalah definisi dari pH tanah. Nah, pH tanah ini adalah tingkat keasaman atau kebasaan suatu benda, yaitu tanah, yang diukur dengan skala pH antara 0 sampai 14. pH merupakan singkatan dari potensial hidrogen. Nah, suatu benda itu dikatakan bersifat asam jika angka skala pH-nya itu kurang dari 7, dan juga disebut basa jika skala pH-nya itu lebih dari 7. Dan jika skala pH-nya itu adalah 7, maka benda tersebut bersifat netral. Nah, pH tanah ini merupakan salah satu sifat kimia tanah yang sangat penting karena larutan tanah mengandung unsur hara seperti nitrogen, kalium, fosfor, dan juga unsur lain yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah tertentu untuk tumbuh, berkembang, dan juga bertahan dari penyakit. Kemudian ada skala pH. Tadi dijelaskan bahwa skala pH itu merupakan takaran atau ukuran dengan satuan angka dalam mengukur pH. Tadi disebutkan bahwa ada yang kurang dari 7, lebih dari 7, dan ada yang 7. Nah, kemudian ada definisi kejenuhan basa atau biasa disebut KB. KB ini adalah perbandingan antara kation-kation basa dengan jumlah kation yang dapat dipertukarkan pada koloid tanah. Nah, KB ini merupakan persentase dari total kapasitas tukar kation atau KTK yang ditempati oleh kation-kation basa. Nah, KB tanah ini dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk permukaan tanah karena kejenuhan basa yang tinggi akan membuat pH tanah tinggi, sedangkan kejenuhan basa rendah akan berarti banyak terdapat kation-kation basam yang terjerat kuat di koloid tanah. Kemudian ada definisi unsur hara. Nah, unsur hara ini adalah zat yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang berada dalam tanaman. Unsur hara adalah zat yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang yang berada dalam tanah. Jadi, kandungan-kandungan yang tersedia di dalam tanah untuk pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman, seperti itu. Nah, kemudian ada pengaruh pH terhadap KB dan unsur hara. Yang pertama itu terhadap kejenuhan basa. Nah, KB ini mengacu pada persentase kompleks serapan tanah yang didominasi oleh kation-kation basa seperti kalsium, magnesium, kalium, dan natrium. Nah, pada pH yang rendah, kejenuhan basa ini cenderung rendah, dikarenakan kation-kation basa tergantikan oleh kation asam seperti hidrogen dan aluminium. Pada pH tinggi, kejenuhan basa cenderung lebih tinggi karena kation-kation basa mendominasi kompleks serapan tanah. Kemudian ada pengaruh pH terhadap ketersediaan nutrisi. Nah, pada pH yang optimal sekitar 6-7, sebagian besar nutrisi esensial bagi tanaman tersedia dalam jumlah yang cukup, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan unsur mikro. Nah, pada pH rendah, ketersediaan nutrisi seperti fosfor, kalium, magnesium, dan molibdenum cenderung rendah, sedangkan ketersediaan aluminium, besi, dan mangan meningkat. Pada pH tinggi, ketersediaan nutrisi seperti besi, mangan, boron, tembaga, dan seng cenderung rendah. Oleh karena itu, menjaga pH tanah pada kisaran optimal sangatlah penting untuk memastikan kejenuhan basa yang baik dan ketersediaan nutrisi yang seimbang bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Kemudian ada hubungan antara pH tanah dengan jenis tanaman yang dapat tumbuh. Yang pertama itu, pH tanah itu mempengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Nah, pada pH tanaman yang rendah atau asam, beberapa nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan molibdenum itu menjadi kurang tersedia bagi tanaman.
Sedangkan pada pH yang basa atau tinggi, nutrisi seperti besi, mangan, boron, tembaga, dan seng itu menjadi kurang tersedia. Yang kedua itu adalah toleransi tanaman terhadap pH tanah yang berbeda-beda. Tanaman itu memiliki rentang pH tanah yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun tanaman asam, seperti misalnya blueberry, nah itu dapat tumbuh baik pada pH tanah yang rendah atau asam. Kemudian ada tanaman basa, seperti halnya kentang dan juga bawang. Nah, tanaman itu membutuhkan pH tanah yang lebih tinggi. Ada pula tanaman yang netral, seperti halnya tomat, jagung, atau rumput. Nah, tanaman tersebut dapat tumbuh pada rentang pH yang lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah penyesuaian pH. Jika pH tanah tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman, nah dapat dilakukan dengan cara pengapuran, yaitu untuk menaikkan pH atau juga penambahan bahan organik untuk menurunkan pH. Nah, kemudian pemilihan jenis tanaman yang sesuai dengan pH tanah dapat memaksimalkan pertumbuhan dan juga hasil panen, seperti itu. Nah, dengan memahami hubungan antara pH dan jenis tanah, petani itu dapat mengelola lahan dengan baik dan memilih tanaman yang sesuai dengan kondisi pH tanah di area tersebut. Nah, kemudian ada dampak perubahan pH terhadap pertumbuhan dan juga hasil tanaman. Nah, ini adalah dampak utama perubahan pH tanaman. Yang pertama itu adalah ketersediaan nutrisi. Nah, ketersediaan nutrisi ini kan pH tanah ini jika terlalu rendah dapat mengurangi ketersediaan nutrisi penting seperti halnya tadi nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium bagi tanaman. Jika misalkan pH tanahnya itu terlalu tinggi atau basa dapat menghambat penyerapan nutrisi seperti besi, mangan, boron, dan tembaga oleh tanaman. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas mikroorganisme. Nah, pH tanah yang optimal dapat mendukung aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus nutrisi. Kemudian ada pertumbuhan tanaman. Nah, berdampak juga pada pertumbuhan tanaman, karena tanaman ini kan memiliki rentang pH tanah yang optimal untuk pertumbuhan terbaiknya. Nah, penyimpangan pH yang optimal dapat menyebabkan stres pada tanaman. Gejala yang mungkin timbul itu antara lain seperti pertumbuhannya itu terhambat, daunnya menguning, dan rentang terhadap serangga, hama, dan juga penyakit. Nah, yang terakhir itu berdampak juga pada hasil panen. Nah, perubahan pH tanah yang ekstrim dapat secara langsung menurunkan hasil panen tanaman. Tanaman tidak dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal di luar rentang pH yang sesuai gitu. Nah, oleh karena itu, menjaga pH tanah pada kisaran optimal bagi tanaman budidaya melalui tindakan pengapuran ataupun pemberian bahan organik sangatlah penting untuk memaksimalkan pertumbuhan dan juga hasil dari tanaman. Nah, kemudian ada hubungan antara pH tanah dengan kejenuhan basa. pH tanah dan kejenuhan basa ini memiliki hubungan yang erat, di mana keduanya itu saling mempengaruhi dan menentukan kesuburan tanah serta pertumbuhan tanaman. Nah, kejenuhan basa tersebut menggambarkan seberapa besar tanah didominasi oleh katiun-katiun basa yang memiliki sifat menetralkan keasaman tanah. Semakin tinggi nilai Kb, maka pH tanah cenderung semakin basa. Sebaliknya, semakin rendah nilai Kb, maka pH tanah itu semakin asam. Nah, kemudian ada metode pengukuran pH. Nah, di sini adalah penggunaan pH meter. Nah, ini adalah gambar dari pH meter yang biasa digunakan untuk mengukur pH tanah. Yang pertama itu ada bagian-bagian ya, seperti display digital, kemudian ada apa itu teh elektroda. Nah, kemudian ada tombol on off gitu. Yang pertama itu pastikan untuk siapkan alat. Nah, ini alatnya. Kemudian kalibrasi dengan larutan buffer.
Nah, setelah dikalibrasi, kemudian alat tersebut tancapkan pada tanah hingga batas yang berwarna emas atau kuning. Ditancapkan, kemudian tunggu beberapa menit untuk mendapatkan angka yang stabil pada display. Nah, setelah beberapa menit nanti angka display digitalnya itu akan berubah gitu sesuai pH yang terdapat. Nah, kemudian ada pengambilan sampel tanah dan pengujian pada pH meter. Yang pertama itu gunakan alat bantu untuk mengambil sampel tanah pada kedalaman 10 sampai 20 cm. Bisa digunakan oleh skop, board, ataupun yang lainnya. Kemudian ambil sampel tanah dari beberapa titik di sekitar daerah tersebut dan campurkan menjadi satu sampel. Kemudian masukkan sampel tanah pada labu Erlenmeyer, lalu tambahkan dengan aquades hingga homogen, jadi diaduk dicampur gitu. Kemudian diukur dengan pH meter selama 5 menit. Nanti akan muncul hasil dari pH pH tanahnya itu berapa. Nah, kemudian ada unsur hara esensial nih. Unsur hara esensial ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur hara mikro dan juga unsur hara makro, di mana yang termasuk unsur hara makro adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur atau belerang. Nah, ini merupakan eh, unsur-unsur hara bagi tanaman. Nah, tadi karena ada unsur hara makro, kemudian ada juga unsur hara mikro. Nah, unsur hara mikro eh, itu ada besi, seng, mangan, tembaga, dan molibdenum. Kemudian ada juga klor dan boron. Nah, itu merupakan unsur hara esensial yang bagi tanaman. Nah, yang ini adalah strategi peningkatan pH, kejenuhan basa, dan ketersediaan unsur hara, di mana di sini ada terdapat beberapa yaitu penggunaan pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, pupuk itu adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika diberikan kepada tanaman itu dapat meningkatkan pertumbuhan dan juga hasil tanaman gitu. Nah, pupuk itu erat kaitannya dengan pemupukan. Nah, pemupukan merupakan suatu cara pemberian unsur hara atau pupuk kepada tanah yang tujuannya itu agar dapat diserap oleh tanaman. Nah, strategi penggunaan pupuk yang benar itu yang pertama adalah pemilihan jenis pupuk. Nah, pada saat pemupukan itu harus tepat menentukan jenis pupuk yang akan digunakan. Kemudian dosisnya itu harus sesuai gitu dengan eh, kebutuhan tanamannya. Kemudian dilakukan tepat waktu, disesuaikan dengan kebutuhan tanaman, akan nutrisi tambahan pada waktu tertentu. Kemudian ada penerapan metode. Nah, ini adalah yang terakhir adalah praktik konservasi tanah yang dapat mempengaruhi pH. Nah, peranan teknik konservasi tanah ini sangat penting dalam menanggulangi erosi dan memperbaiki tanah yang rusak. Teknik konservasi tanah ini adalah cara-cara pengawetan tanah yang merangkum tiga macam pengertian, yaitu untuk melindungi tanah terhadap kerusakan-kerusakan, kemudian memperbaiki tanah yang telah rusak, dan juga membuat tanah sedapat mungkin menjadi subur. Nah, dalam praktek penerapan teknik konservasi tanah ini terdapat dua, dua metode, yaitu konservasi mekanik dan juga konservasi vegetatif, di mana konservasi mekanik ini berupa pembuatan bangunan-bangunan, pencegahan erosi, dan manipulasi mekanik tanah dan permukaan tanah, bangunan terjunan air, cek dam, sumbat guli, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode konservasi vegetatif. Nah, metode ini ditujukan untuk mengurangi pukulan butir-butir hujan di permukaan tanah, mengurangi kecepatan aliran permukaan, dan juga memperbesar kapasitas infiltrasi dan mengurangi kandungan air tanah.
Nah, mungkin sekian untuk pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.